Oke, di sini kita bahas bab 2 ya. Hanya ada 4 pertemuan di sejarah. Berarti 2 lagi. Peta konsepnya yaitu tentang sistem demokrasi Indonesia. Ini kan ada di bab 2 ya. Nah, sistem pemerintahan Indonesia pada masa pemerintahan liberal. Oke, kita lihat di sini demokrasi sistem liberal. Liberal berarti bebas artinya. Kalau dikatakan liberal bebas. Terus ada nanti multi partai. Ayo, arti multi itu apa? Multi. Terus kita nanti bahas tentang pengertian kabinet. Kalau dikatakan kabinet berarti program kerja pemerintah. Terus dalam pemerintahan demokrasi liberal ada nanti pemilu tahun 55. Ini adalah pemilu pertama ya. Ada memilih DPR dan memilih konstituante. Badan yang membuat undang-undang dasar itulah disebut konstituante. Dan di sana nanti adalah hasil dekret Presiden 5 Juli 1959. Oke, apa tadi arti pengertian multi? Ayo, multi apa artinya? Mbak Tri ini lagi ngetik ya? Mbak Rini artinya multi apa? Halo? Masih dengar ya? Multi artinya banyak. Lebih juga boleh, tapi lebih tepatnya banyak ya. Berarti ada nanti banyak partai. Multi partai berarti banyak partai. Oke, pada saat itu tahun 1950. Saya yakin kalian semua di sini sudah lahir ya. Nah, tahun 1950 sampai dengan 1959. Iya, multi itu banyak ya, lebih dari satu. Di dalam negeri Indonesia masih menimbulkan beberapa gangguan keamanan, diantaranya gangguan keamanan di negeri Indonesia seperti pemberontakan, DII, TII. Oke. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya nggak apa itu DII, TII? Ayo. Mbak Rini bisa? Ngobrol juga nggak apa-apa, ngomong. Ditulis juga nggak masalah. Ada yang bisa menjelaskan saya itu apa DII, TII nggak? DII, TII. Oke, kalau dikatakan DII, TII adalah Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Oke, itulah yang dikatakan itu, DII, TII. Artinya rumah Islam, yaitu kelompok Islam di Indonesia yang bertujuan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia. Hal ini dimulai tahun 42 ya. Nah, oleh sekelompok yang beragama Muslim, yaitu banyak ya, Muslim radikal dan banyak contohnya. Nah, saya tidak tahu siapa aja. Pokoknya mereka bertujuan untuk membuat negara Indonesia menjadi negara Islam. Nah, akhirnya saya tanya, Indonesia ini mengakui berapa negara? Ayo, Mbak Nuryani, Mbak Tri, Mbak Rini. Di Indonesia ada berapa agama resmi? Oke, udah tambah ya. Sekarang jadi 6. Nah, yaitu Konghucu. Itu udah diresmikan ketika Abdurrahman Wahid presiden. Iya. Dulu 5. Konghucu itu agama mirip seperti Buddha. Ya. Nah, ya, mirip seperti Buddha. Nah, itu sudah diresmikan ketika
Wak Gus Dur menjadi presiden ya. Nah, 6. Berarti itu tahun 2002 kalau nggak salah. 2000 atau 2002 ya. Oke, berarti kan Indonesia ini kan negara majemuk, artinya multi, banyak suku, banyak agama. Berarti pada saat sekelompok orang ingin mendirikan Indonesia menjadi negara Islam, maka mereka memberontak yang dari timur. Karena yang dari timur mayoritas beragama non-muslim. Ya. Terus pemberontakan APRA dan RMS. Nah, kemarin sudah kita pelajari itu APRA ya kan? Nah, APRA. Apa kemarin APRA itu? Kalau RMS Republik Maluku Serikat. APRA yaitu Angkatan Perang Ratu Adil, yaitu tentara Belanda yang didirikan pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Nah, tentara Belanda yang didirikan pada masa pemerintah di dalam Indonesia. Artinya, pada saat itu ada dia warga negara Belanda yaitu Westerling, dia berusaha untuk mempertahankan adanya negara-negara federal dalam Republik Indonesia. Negara federal, kalau dikatakan negara federal, berarti negara bagian. Nah, makanya kemarin saya katakan kan dulu negara bagian di Indonesia ada 3. Negara Republik Indonesia Serikat, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Nah, akhirnya orang Indonesia melakukan pemberontakan APRA yang dilakukan oleh Belanda karena mereka tidak mau bahwa negara Indonesia adalah negara federasi atau negara bagian. Harus kembali menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak mungkin dibagi 3, itulah yang mereka inginkan, ya. Terus pemberontakan RMS yaitu Republik Maluku Serikat, ya, yaitu karena Maluku ingin memerdekakan sendiri. Nah, banyak orang yang tidak setuju. Dan PPRI dan Permesta, ya. Nah, kemarin itu sudah kita bahas. Oke, Kabinet Masa Demokrasi Liberal. Kalau dikatakan dia liberal, itu seperti paham yang dianut oleh Amerika Serikat. Lebih bebas. Kalau kita apa? Demokrasi. Memang kita demokrasi. Demokrasi itu banyak jenisnya. Ada demokrasi Pancasila, ada demokrasi liberal, ada demokrasi terpimpin. Terus yang kita pakai sekarang apa? Demokrasi Pancasila. Nah, unik itu Indonesia. Salah satu-satunya negara di Indonesia yang menganut demokrasi Pancasila. Kalau di Amerika apa? Demokrasi liberal. Ya kan? Nah, artinya demokrasi itu dia apa itu demokrasi? Demos dan kratos. Apa itu demokrasi? Ayo. Ayo, ada yang bisa? Yang bisa jawab bisa duluan pulang. Bisa duluan tidur. Kalau tidak, saya yang duluan tidur. Oke, ayo apa itu demokrasi? Demos dan kratos. Kan dipelajari ya ketika SMP. Partai Demokrat Indonesia, demokrasi. Berarti kalau dikatakan demokrasi adalah pemerintahan dari siapa? Dari titik-titik untuk titik-titik oleh titik-titik dan titik-titik. Nah, pemerintahan rakyat. Itulah yang dikatakan demokrasi. Tetapi dia lebih, kalau dikatakan dia demokrasi liberal, berarti dia lebih apa? Lebih bebas seperti itu ya. Oke, iya. Itulah demokrasi, artinya pemerintahan rakyat ya. Oke, kabinet natsir. Itu dia, kalau dikatakan kabinet. Kabinet itu adalah nama program kerja yang diberikan pada masa pemerintahan. Ya, oke. Ada dia dulu kabinet natsir, ada kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastro Amijoyo, kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastro Amijoyo II, kabinet Karya atau Juanda. Nah, artinya di sini dia kabinet ini dia muncul dilakukan oleh pejabat-pejabat negara pada masa itu. Kalau sekarang kan yang membentuk kabinet itu adalah siapa? Presiden.
Sekarang kabinet Jokowi, apa nama kabinetnya? Ayo. Kabinet Kerja. Kalau SBY, Kabinet Indonesia Bersatu. Jilid 1 dan 2. Megawati Kabinet Gotong Royong. Kalau siapa ya? Habibie, Kabinet Reformasi Pembangunan. Nah, itu ya. Oke, sistem multipartai. Di sana multipartai. Kalau dikatakan tadi multi ini berarti banyak. Banyak partai. Oke, satu orang coba sebutkan satu partai yang kalian ketahui. Oke, satu orang. Sebutkan partai satu orang. Oke, Golkar. Ini nggak boleh sama. Golkar, PAN. Jangan tambahin ya di belakangnya TAT ya. Oke, PAN. Terus apa lagi? Oke, tidak masalah ya. Oke, Mbak Mila kalau gitu sebutkan 2 partai aja. Karena terlambat. PAN, terus apa lagi? Oke. Halo Mbak Mila Karmila. Ayo sebutkan 2 partai yang Mbak Mila ketahui. Saya tunggu ya. Oke. Oke Mbak Mila, saya tunggu. Dampak positifnya dalam sistem multipartai menghidupkan suasana demokratis di Indonesia. Benar. Karena partai itu kan dibentuk oleh siapa? Golongan partai dan rakyat yang kalau contohnya syarat pembentukan partai itu kan harus ada anggotanya rakyat gitu ya. Berarti di sana nanti dia lebih banyak ke aspek kerakyatannya ya. Nah, oke, yang kedua, dia mencegah kekuasaan presiden yang terlalu besar karena wewenang pemerintah dipegang oleh partai yang berkuasa. Benar nggak? Karena banyaknya partai, kan tadi kan partai itu kan dibentuk oleh golongan partai dan rakyat. Maka itu dia mengurangi kekuasaan presiden. Presiden tidak berkuasa banyak karena rakyat membentuk partai. Nah, wewenang pemerintah dipegang oleh partai yang berkuasa, benar. Contohnya, yang ketiga, menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan pemerintahan. Oke, kalangan sipil, contohnya pegawai negeri sipil itu tidak boleh memilih. Polisi, terus apa lagi yang tidak boleh memilih? Pegawai negeri sipil, polisi, TNI, terus siapa lagi ayo? Nggak tahu. Ya guru guru kan PNS, Satpol apalagi. Ya itu pokoknya pegawai negeri sipil itu semua. Anak di bawah umur. Oke. Artinya dia tidak ada hubungan antara pegawai negeri sipil ataupun masyarakat sipil dengan partai. Berarti di sana dia pemerintahan itu benar-benar memangku kedaulatan rakyat ataupun pokoknya di sana dia
adalah intinya pemerintahan rakyat karena banyaknya sistem multipartai. Tetapi ada bukan manfaat, tetapi ada yang menjadi dampak negatif dari multipartai. Ada dampak negatif dari multipartai. Sejumlah partai cenderung menyuarakan kepentingan kelompok sendiri. Benar nggak? Oke, saya ingin tanya. Kalau pemilihan gubernur DKI Jakarta, Ahok itu dari mana? Partai apa? Ayo, Ahok itu dari partai apa? PDI dan Gerindra. Kalau Anies Baswedan dari partai apa? Anies Baswedan. Nggak tahu ya? Ya saya juga nggak tahu ya. Nah, saya juga nggak tahu. Oke. Artinya di sana, kalau misalnya pendukung Ahok itu, ya kan? Nah, apakah dia menyuarakan kepentingan kelompok sendiri ataupun siapa di sini pendukung dari Anies Baswedan? Ayo. Atau Agus Yudhoyono. Contoh, ini hanya contoh ya. Oke, Mbak Tri Ahok. Apakah Mbak Tri itu menyuarakan untuk memilih Anies Baswedan atau Agus Yudhoyono? Silakan kampanye. Tidak gitu ya. Oke, ya itulah artinya sejumlah partai cenderung menyuarakan kepentingan kelompok sendiri, bahkan menjelekkan partai lain. Itulah dampak dari multi partai ya. Nah, dampak multi partai. Karena banyaknya partai, maka kita menjelekkan partai lain yang kita tidak sesuai dengan partai lain tersebut. Adanya kecenderungan persaingan tidak sehat baik dalam parlemen maupun kabinet yang berupa saling menjatuhkan. Oke, contohnya itu sama ya. Nah, karena kan di kursi DPR itu kan banyak dari partai, golongan partai. Makanya mereka mengejek antara satu partai dengan antara partai yang lain. Karena apa? Karena saking banyaknya partai itu. Oke, hasil pemilu 1. Pemilu pertama di Indonesia dilakukan tahun 1955. Hasil pemilu pertama yaitu memunculkan 4 partai terkemuka yang meraih kursi terbanyak di DPR dan konstituante, maaf. Konstituante ini yaitu MPR, Badan Pembuat UUD, Undang-Undang Dasar. Perimbangan perolehan kursi DPR hasil pemilu tahun 1955, yaitu Mas Yumi 60 kursi, PNI 58 kursi, PKI, ayo siapa ini? Siapa kemarin PKI? Mbak Ratna ya? Atau Mbak Rini? Ayo ngaku. Siapa kemarin PKI? Oke, PKI. Iya, oke. Kita kan sama ya. PKI 32 kursi. Nah, paling sedikit ya, kasihan. Karena PKI itu kan tidak diakui di Indonesia ya. Makanya kita pergi ke Taiwan. Nah, oke. Nadatul Ulama, Partai NU, Nadatul Ulama 47 kursi. Partai lainnya memperebutkan sisa kursi 75. Ya. Artinya di sana, pemilu tahun 55 itu memilih 2. Kita lihat tadi di slide yang ini. Pemilu tahun 55 memilih 2. Yang pertama, memilih DPR. Yang kedua, memilih konstituante, yaitu MPR. Kalau sekarang itu pemilunya tidak seperti itu. Yang pertama itu adalah pemilih
Yang pertama kalau sekarang kan memilih apa? Sekarang kalau putaran yang pertama dia memilih legislatif, yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Oke, saya kasih sedikit, mungkin ini tidak berhubungan bagi kita ya, tapi saya yakin ini pasti bermanfaat nanti. Kalau dulu kan yang memilih, kalau dulu kan kita kan bukan kita, mereka-mereka. Kalau dulu tahun 55 yang dipilih adalah konstituante, yaitu MPR dan DPR. Dan mereka lah yang memilih presiden. Sekarang yang memilih presiden siapa? Sejak tahun 2004 yang memilih presiden siapa? Rakyat. Itulah perubahan ataupun amandemen. Amandemen terhadap UUD, ya kan? Nah. Oke. Jadi kalau dulu tahun 1955 ya, tahun pemilu 1955. Ini dia yang dipilih ini adalah yang pertama DPR, yang kedua adalah konstituante. Kalau sejak amandemen, yaitu sejak 2004, Presiden SBY 2004 ya. Ya. Sejak 2004 ada jenis pemilu dua. Yang pertama yaitu legislatif. Yang kedua adalah pemilihan eksekutif. Nah. Halo. Bisa? Yang lain masih bisa dengar saya nggak? Mbak Rini, Mbak Mila Charmila ini kemana ya? Bisa dengar suara saya? Oke, kalau bisa ya. Oke, kalau eksekutif ini, legislatif, inilah yang disebutkan dengan, ayo apa? DPR, DPD, DPRD dulu. Ini terus DPD. Ini dia di tingkat pusat. Ini tingkat pusat, ini tingkat provinsi atau kabupaten dan kota, dan ini dia adalah DPD, 4 orang per provinsi. Kalau eksekutif ini pemilu yang kedua, eksekutif sejak 2004 sampai pada hari ini, yaitu apa? Eksekutif siapa? Memilih presiden dan wakil presiden. Oke, pertanyaannya, tahun 1955, siapa yang memilih presiden? (95) Iya, DPR. Oke, pertanyaannya, jadi MPR Indonesia sekarang siapa? Ini kan konstituante kan MPR. Jadi sekarang MPR Indonesia siapa? MPR di Indonesia sekarang yaitu MPR ini dibagi dua. Yaitu DPD dan DPR. Ketika kita memilih DPD, kita juga memilih DPR, maka mereka akan berangkat ke mana? Mereka akan berangkat ke Jakarta. Maka ketika mereka sudah sampai di Jakarta, mereka akan rapat untuk memilih anggota MPR. Berarti untuk memilih ketua MPR, berarti siapapun yang menjadi DPD akan menjadi anggota DPR. DPR, DPD ini adalah
PR sama ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, saya kira ini tidak penting ya. Oke. Pada saat itu muncullah pertentangan politik, ya kan? Muncul pertentangan antar politik. Sering terjadi pertentangan antara politik. Terus partai politik hanya mempertahankan keyakinan partainya. Karena mereka menganggap bahwa partainya yang paling benar. Terus anggota DPR hasil pemilu belum dapat memenuhi harapan rakyat. Nah, karena apa tadi? Karena apa tadi? Karena di sana terjadi masalah politik, yaitu apa? Suasana pada saat itu tidak kondusif, ya kan? Karena perpolitikan di Indonesia, ya kan? Nah, pada saat itu dia muncul dia negara federasi atau negara serikat, otomatis di sana pada saat itu sistem pemerintahan di Indonesia bisa kita katakan kacau, ya kan? Nah, oke. Badan Konstituante gagal menyusun undang-undang dasar. Oke, kalau dikatakan undang-undang dasar, undang-undang dasar Negara Republik Indonesia. Oke, undang-undang dasar yang pernah berlaku di Indonesia apa aja? Undang-undang dasar yang pernah berlaku di Indonesia. Ya, sekarang 1945. Yang pertama apa? Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Dasar apa ini? Republik Indonesia Serikat 1949. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang keempat, kembali ke laptop. Ke mana tadi? OOD 1945. Oke. Jadi, inilah undang-undang dasar yang pernah berlaku di Indonesia. Pada saat yang kedua ini, suasana perpolitikan dan pemerintahan di Indonesia kacau. Makanya ada dia Dekrit Presiden tahun 1959. Nah, ini nanti dia 1950 sampai 1959. Bisa ya? Oke. Badan Konstituante gagal menyusun undang-undang dasar. Artinya, mereka pada saat itu ingin membuat suatu undang-undang dasar tahun 1950 atau 49. Maaf, bukan 50, 49. Yang ini dia, sorry. Yang sementara gitu ya. Bukan, Undang-Undang RIS. Apa tadi RIS? RIS, RIS. Republik Indonesia Serikat.
Kalau dikatakan serikat berarti negara federasi. Kalau federasi berarti apa federasi? Federasi artinya apa? Negara bagian barat dari Hong Kong. Negara bagian. Nah, negara bagian itu kan 3 kemarin. Negara Republik Indonesia Serikat, Indonesia Timur, Sumatera Timur, yang itu ya. Oke. Badan Konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar. Kegagalan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar. Kegagalan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar. Di sana terdapat kemacetan politik dalam Konstituante bagi militer merupakan situasi yang membahayakan kelangsungan bangsa dan negara. Maka KSAD, ini kostrak gitu ya, ini pokoknya ini dia TNI. Letjen A. Nasution atas nama pemerintah atau Perpu. Kalau dikatakan Perpu apa? Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik mulai tanggal 3 Juni 59. Larangan itu ditindaklanjuti oleh Presiden Soekarno dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Oke, apa isi Dekrit Presiden 5 Juli 59? Yang pertama, kembali ke laptop. Apa laptopnya tadi? Kembali ke mana tadi ayo? Kembali ke OOD 1945. Tahun berapa undang-undang dasarnya? Kan tadi ada 45, 49, 50. Iya, 49. Nah. Oke, saya tanya, amandemen sudah berapa kali? Amandemen. Apa itu amandemen? Ayo, apa amandemen? Sekalian dijawab ya. Nah, saya kasih waktunya 3 menit. Amandemen. Arti amandemen itu apa? Terus, konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya telah menolak menghadiri sidang. Terus, kemelut dalam konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, dan merintangi pembangunan nasional. Oke, perubahan. Perubahan apa? Perubahan mode rambut, perubahan kurikulum, perubahan apa amandemen? Resmi, apanya yang resmi? Apa yang diubah? Apa tadi? Perubahan mode rambut, pakaian. Iya, undang-undang dasar. Oke, sudah berapa kali amandemen? Sudah berapa kali? 4. Ya? 4. Oke. Artinya yang dirubah itu undang-undangnya enggak? Ayo, siapa yang tahu? Bukan. Terus apanya? Silakan nanya. Oke, Mbak, siapa nanya? Mbak Nuri, silakan. Ya. Sumatera Timur. Sama-sama. Oke, Undang-Undang Dasar 1945. Bukan ininya yang diisi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah itu yang diisi? Yang diisi, yang diubah? Tidak. Yang diubah apanya? Kalau dikatakan amandemen, yang diubah apanya? Peraturan. Peraturan itu disebut apa? Di dalam, ya apanya itu? Yaitu pasal
pasal. Oke. Ada yang tahu nggak bunyi pasal? Sebutkan salah satunya. Pasal berapa yang tahu? Undang-Undang Dasar ini kan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan pasal dijabarkan ke dalam pasal-pasal. Artinya dari Undang-Undang Dasar itulah diambil pasal-pasal tersebut, dijabarkan isinya, nilai-nilainya. Oke, saya mau tanya, siapa yang bisa disebutkan satu pasal? Oke, anak yatim, anak ya. Oke, anak-anak terlantar, bukan yatim ya. Anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal berapa itu? Pasal berapa itu? Ayo, siapa yang bisa? Anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. 39 tadi ya? 39 kurang 5. Ayo, pasal berapa? Oke. Satu lagi ada yang bisa nggak? Saya tunggu ya kalau ada yang bisa. Kalau tidak, tidak masalah. Oke. Pada saat itu, maaf. Adalah keputusan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Artinya konstituante dibubarkan. Artinya itu badan pembuat undang-undang dasar itu dibubarkan. Karena apa? Karena tidak bisa membuat undang-undang dasar. Nah. Terus Undang-Undang 1945 kembali berlaku sebagai OOD Republik Indonesia. Segera bentuk MPRS dan DPAS. Oke. Kalau dikatakan MPRS apa? MPR. Apa MPR? Majelis Permusyawaratan Rakyat. S-nya apa? Sementara. Segera bentuk MPRS dan DPAS. DPAS itu apa? Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Karena situasi perpolitikan pada saat itu sangat kacau, maka segeralah bentuk MPRS. Kira-kira seperti itu bunyinya ya. Oke. Keputusan Dekret Presiden 5 Juli 1959 ini sebenarnya untuk menyelamatkan dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. Ya kan? Terus memberikan pedoman yang jelas Undang-Undang 1945 bagi kelangsungan negara. Terus merintis pembentukan lembaga tertinggi negara MPRS dan lembaga tinggi DPAS yang selama masa demokrasi liberal tertunda-tunda pembentukannya. Artinya pada saat itu perpolitikan di Indonesia sangat kacau. Maka kembalilah ke laptop gitulah istilahnya. Karena kita lihat di sini tadi, nah, lihat peta konsepnya ini. Karena banyaknya multi partai, terus pada saat pemilu itu dia sistemnya tidak berjalan dengan baik. Nah, dan intinya adalah ketika apa? Ini intinya pusatnya. Mengapa terjadi tersebut? Karena badan konstituante tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk membentuk undang-undang dasar. Nah,
Karena pada tahun 1950 sampai 1959 suasana perpolitikan di Indonesia sangat kacau. Bahkan di sana ingin mulai 49 sebenarnya, maaf. Mulai 49. Pada saat itu ingin dibentuk tadi apa? Negara federasi. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, kalau tidak ada biar oke. Kalau tidak ada yang nanya, saya yang nanya ya. Satu pertanyaan aja. Tahun berapa pemilu pertama di Indonesia? Tahun berapa pemilu pertama di Indonesia? Ayo. Tahun 2000. Tahun 1955. Pada saat itu apakah rakyat sudah memilih? Apakah rakyat memilih presiden tahun 55? Tidak. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Apa tadi pengertian perpu? Perpu. Yang ini. Perpu. Oke, kita buat ini ya. Ini mungkin penting. Oke. Susunan peraturan kenegaraan di Indonesia. Yang pertama adalah UUD 1945. Yang kedua adalah undang-undang ataupun perpu. Iya, benar sekali. Yang ketiga apa? Perpres. Yang keempat, apa? PP. Yang kelima adalah Perda. Oke. Susunan peraturan kenegaraan Indonesia. Yang pertama Undang-Undang 1945, yang kedua adalah Undang-Undang atau Perpu, yang ketiga adalah Perpres, yang keempat adalah peraturan pemerintah, yang kelima adalah peraturan daerah.
Yang keempat tadi peraturan pemerintah, yang kelima peraturan daerah, yang ketiga peraturan presiden, yang kedua undang-undang atau perpu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini dia kedudukannya adalah sejajar. Artinya, peraturan ini harus mengikuti peraturan yang di atasnya. Tidak boleh melangkahi. Oke, undang-undang ini tidak boleh melangkahi ini tidak boleh melangkahi ini, seperti ini contohnya. Oke, contohnya, peraturan daerah. Apa saja yang diatur dalam peraturan daerah? Bisa nggak hubungan internasional diatur di dalam peraturan daerah? Contohnya, Mbak Rini dari mana? Asalnya di Jawa. Mbak Rini. Mbak Rini di mana asalnya di Jawa? Oke. Oke, di Medan ya. Jadi, apakah Medan itu bisa melakukan perang dengan Malaysia? Bisa nggak? Peraturan daerah Sumatera Utara, Medan. Gubernurnya mengatakan bahwa Medan akan melakukan perang dengan Malaysia. Atau Medan akan melakukan peminjaman uang kepada Bank Dunia. Bisa? Tidak boleh. Karena itu diatur di dalam, mungkin itu tidak peraturan daerah. Hubungan internasional tidak boleh diatur oleh daerah. Itu dia ya. Oke, saya kira itu saja dulu sampai hari ini. Ya, kita lanjutkan minggu depan lagi belajar sosiologi. Minggu depan kita belajar soal lembaga sosial ya. Kalau nanti lupa, saya diingatkan untuk membagikan soal ataupun kunci jawaban soal sosiologi yang tadi ya. Oke, saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat belajarnya dan juga bekerjanya ya. Nah, kalau mau izin bisa permisi nanti. Kalau misalnya lagi kerja ya. Oke. Kita, kalau saya lupa nanti memposting soalnya, soal sosiologi tadi, silahkan saya diingatkan ya. Nah, oke. Kita akhiri dulu. Selamat malam dan sampai jumpa.